Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam bajikan, salam sehat untuk kita semua. Halo Bapak Ibu. Halo. Kok kayaknya nih lesu sekali ya? Ini padahal masih pagi. Udah sarapan? Ya. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan pelatihan dengan judul perencanaan dan penganggaran daerah. Sebelumnya kita energize dulu ya Bapak Ibu ya, biar semangat ya. Nah, Bapak Ibu energize-nya adalah jika saya sampaikan kata cek saldo, maka Bapak Ibu kepalkan tangan ke atas mengatakan penuh, biar kita semangat ini. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Cek saldo? Penuh. Cek saldo? Penuh. Oke, luar biasa. Aplaus dulu untuk kita semua. Nah, ini udah semangat kan mulai ini ada perubahan dari wajah. Wah, luar biasa nih. Luar biasa semangat sekali. Mudah-mudahan apa yang nanti kita diskusikan bisa mampu kita bawa dalam tempat kerja kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tempat kerja. Nah, Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Nyoman Andika Triadi. Ini sedikit profil saya Bapak Ibu. Saya Widya Suara, ahli media di BKPSDM Provinsi Bali. Ini ada kontak person saya dan juga alamat saya. Nah, jadi jika Bapak Ibu nanti membutuhkan informasi ataupun diskusi lebih lanjut di luar pelatihan ini, kami persilahkan kontak kami pada nomor tersebut. Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan latar belakang Anda? Oke, gimana Pak Coki? Oh, saya sudah punya istri saya satu Pak Coki, anak ada 3. Oke, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai perencanaan dan penganggaran, apa yang sering Bapak Ibu pikirkan jikalau mendengar kata asistensi terkait dengan RKA SKPD? Apa? Pusing? Apa lagi? Bubur? Dikejar deadline? Wah, ini berkali-kali direvisi lalu ribet, membingungkan. Wah, ini ya yang ada terjadi. Nah, ini memang kenyataannya begitu. Dalam penyusunan produk, terutama anggaran, ini kita bekerja, tetapi kita tidak dilihat Bapak Ibu. Nah, sehingga sering sekali persoalan ini ada nih kena persoalan ini pusing, ribet, banyak koreksi, dikejar deadline, bahkan berkali-kali direvisi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya awali terlebih dahulu kenapa sih Bapak Ibu harus ada di sini saat ini? Ini penting Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu harus mengikuti iklan ini? Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah keadaan di awal yang kita jelaskan tadi, revisi, harus berulang kali, habis waktu dan energi. Nah, jikalau kita sudah menyelesaikan pelatihan ini, maka manfaatnya adalah Bapak Ibu akan memahami kunci pengelolaan keuangan daerah. Lalu Bapak Ibu akan dapat mengurangi risiko revisi dari tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Nah, sehingga RKA SKPD Bapak Ibu itu diyakini pasti akan mampu disetujui. Sehingga dia akan siap sesuai dengan regulasi, sinkron dengan dokumen perencanaan, dan juga proses asistensinya akan berjalan dengan lancar. Nah, ini harapan kita. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk pada materi pokok, Bapak Ibu perlu memahami juga tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya adalah hasil belajarnya ada 2. Yang pertama adalah menjelaskan alur dasar perencanaan daerah yang akuntabel, itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan penyusunan anggaran daerah secara akuntabel. Nah, sedangkan indikator hasil belajarnya adalah mampu menjelaskan prinsip akuntabilitas, perencanaan dan penganggaran, dan juga menjelaskan alur sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan regulasi yang terbaru. Oke Bapak Ibu, ini merupakan tujuan pembelajaran kita. Nah, kita sudah masuk pada materi yang pertama. Bapak Ibu, kita berbicara konstruksi mengenai regulasi perencanaan dan penganggaran daerah. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena ini merupakan sebuah fondasi awal. Terkadang Bapak Ibu yang hadir di sini sudah berpengalaman bertahun-tahun, tetapi kitab sucinya atau kitab dasar Bapak Ibu tidak pernah baca. Sehingga penting kita membaca dulu regulasinya, sehingga apakah yang kita sudah lakukan berpengalaman bertahun-tahun ini sudah benar, sudah regulasi atau tidak. Mungkin saja itu mengikuti regulasi yang lama terkait dengan perubahan-perubahan yang baru kan kita tidak mengetahui. Jadi diklat ini bertujuan untuk pemahaman terkait dengan regulasi dasar yang ada. Diawali dengan PP 12 tahun 2019. Nah, ini merupakan PP 12 ini merupakan
peraturan pemerintah terkait dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dari PP ini diturunkanlah menjadi Permendagri pada tahun 2020 dengan Permendagri 77 tahun 2020. Permendagri 77 ini merupakan pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini menjadi dasar acuan kita. Kalau berbicara pada PP, itu kita berbicara mengenai apa? Payung hukum utama. Nah, lalu di situ akan ada prinsip dan kebijakan makronya. Nah, di situ juga dalam PP akan muncul pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang nanti secara keseluruhan semua itu diterjemahkan dalam pedoman teknis yang ada pada Permendagri nomor 77. Sehingga juknis dan prosedur itu muncul pada Permendagri 77, termasuk juga panduan rinci bagi pelaksana. Siapa pelaksananya? Ada tim anggaran pemerintah daerah dan Bapak Ibu sendiri selaku bagian dari perangkat daerah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Oke, Bu Gong, ada? Oke. Yang Bu Gong tanyakan terkait dengan apakah Permendagri ini perlu diturunkan kembali ke dalam produk peraturan daerah? Harus wajib. Karena Permendagri itu kita berbicara pedoman teknisnya. Untuk pelaksanaannya, kepala daerah itu adalah penguasa keuangan daerah. Maka itu wajib diturunkan dengan produk peraturan kepala daerah. Entah itu kalau di provinsi peraturan gubernur, kalau di kabupaten peraturan bupati. Itu wajib diturunkan. Nah, itulah landasan lanjutannya untuk teknis pelaksanaan APBD-nya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ini alur sinkronisasi perencanaan penganggaran daerah. Ini ada 3 kotak Bapak Ibu, dapat Bapak Ibu lihat ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kotak yang pertama itu adalah RKPD. Pernah mendengar Bapak Ibu? Nah, oke, RKPD itu adalah dokumen berapa tahun? Pak Coki? Oh, 1 tahun. Ya, betul. RKPD ada 1 tahun. RKPD ini adalah rencana kerja pemerintah daerah. Ini munculnya 1 tahun sekali. Dia harus mengacu pada RPJMD. Jadi RPJMD itu jangka menengah daerah itu 5 tahunan. Jadi RKPD. Nah, di sini RKPD ini adalah dokumen perencanaan Bapak Ibu. Lalu yang kedua ada Kuadran PPAS. Nah, Kuadran PPAS ini berada posisi nomor 2. Lalu yang terakhir nanti ada RKA SKPD. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, yang bisa kita lihat ini saya kuningkan Bapak Ibu. Nah, saya perlu berdiskusi dengan Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, bisa atau tidak jikalau kita balik mekanisme ini? Jadi tadi kan saya katakan ada nomor 1 ada RKPD, nomor 2 ada KUA PPAS, nomor 3 ada RKA SKPD. Bisa nggak kita balik mekanisme ini? Artinya KUA PPAS ditaruh di nomor 2, RKPD misalkan KUA PPAS ke nomor 1, RKPD-nya nomor 2. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh tidak kita tukar? Tidak, oke. Tapi kenapa alasan ini harus menjadi yang nomor 2? Harus ada di tengah-tengah. Kira-kira ada yang tahu? Oke, betul, Bapak Rai. Karena apa? Merupakan nota kesepakatan. Lalu yang kedua, kira-kira apa lagi? Oke, ini merupakan jembatan dari proses apa? Proses perencanaan ke proses penganggaran. Jembatannya adalah RKUA dan PPAS. Ini adalah jembatannya. Dan yang terakhir adalah ini adalah bagian dari politik dan teknokratis. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang PPAS, ini RKPD ini dibuat dari apa? Peraturan kepala daerah. Lalu RKA ini itu hasil dari KUA dan PPAS di bidang anggaran. Nah, jikalau semua keinginan eksekutif saja diakomodir, maka akan berbahaya terkait dengan RKA atau APBD-nya nanti. Maka perlu filter yang pertama dari masyarakat yang diwakili dengan DPRD. Maka KUA PPAS ini menjadi awalan kebijakan terkait dengan apakah ide-ide dari kepala daerah tersebut disetujui atau tidak oleh DPRD. Kalau memang disetujui, disepakati, maka baru kita bisa lanjut ke RKA SKPD. Nah, makanya ini merupakan bagian krusial karena ini merupakan sebuah jembatan. Oke, dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke,
Bapak Ibu, dari pertanyaan tadi dipahami ya, dari diskusi kita tadi? Oke, luar biasa. Applause dulu, kita sudah selesai pada sesi pengajian. Bapak Ibu, untuk mengukur hasil dari pelatihan ini, saya harapkan Bapak Ibu bisa untuk men-scan kuisis yang sudah saya buat. Oke, silakan di-scan terlebih dahulu. Bisa kan menggunakan kuisis kan? Oke. Bapak Ibu, setelah di-scan QR ini dengan HP, maka Bapak Ibu buka Join My Quizzes dan masuk ikuti quiz. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, gunakan nama asli dan instansi dari Bapak Ibu. Oke, silakan dimulai. Sudah bisa ya? Ada yang belum bisa? Sudah ya? Jalan ya? Oke. Oke, kita lihat hasilnya. Wah, luar biasa. Ibu Astrid luar biasa sekali di posisi pertama. Lalu Pak Coki ini dari BKP SDM, wah luar biasa. Nah ini Bu Rai juga luar biasa. Dan di Bapak Kutu dari Dinas PU di tempat terakhir. Gak apa-apa. Tetapi apa yang kita bisa dapat dari leaderboard quiz ini Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu sudah memahami substansi terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Karena rata-rata nilainya itu di atas 80%. Sangat luar biasa sekali. Oke. Bapak Ibu, kita lanjutkan terlebih dahulu terkait dengan proses yang sudah kita lalui tadi. Apa sih yang Bapak Ibu bisa dapatkan atau Bapak Ibu bisa simpulkan terkait dengan perencanaan dan penganggaran? Oke, silakan dari Pak Kutu mungkin. Perencanaan harus selaras. Oke, luar biasa. Lalu Pak Coki, tepat waktu. Oke, Bu Rai, tepat instrumen. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu yang wajib Bapak Ibu laksanakan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Selaras, tepat waktu, dan tepat instrumen. Kenapa harus selaras? Karena nomenklatur program dalam draft RKSKPD wajib selaras dan bersumber langsung demi target yang ditetapkan. Lalu tepat waktu, berarti UAPPAS ini tidak melampaui batas plafon anggaran sementara. Dan tepat instrumen berarti pengisian volume harga satuan itu regulasinya dan SSH dan ASP itu merupakan batasan tertinggi. Oke, ini yang dapat kita simpulkan. Nah, Bapak Ibu, terima kasih, luar biasa sekali. Bapak Ibu ini adalah perencana yang hebat, perencana yang kuat, dan Bapak Ibu ini akan membuat daerah menjadi lebih sejahtera dengan perencanaan yang hebat dan perencanaan yang kuat. Oke, pesan saya kepada Bapak Ibu adalah perencanaan yang baik itu adalah mempengaruhi separuh keberhasilan dari pembangunan. Lalu, setiap baris angka yang Bapak Ibu susun hari ini adalah penentu kualitas pelayanan. Nah, sehingga kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan akan meningkat di tahun berikutnya. Nah, Bapak Ibu, teruslah menjadi perencana anggaran yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri pertemuan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, sehat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Prosedur berjalan.